otonan ini memiliki simbol di mana kita harus lakukan otonan ini sebagai ucapan rasa syukur kepada disangkan para mimadi, karena kita menjadi manusia atau roh yang ada dalam diri manusia yang disebut suksema sarira. Ketika masuk ke dalam stula sarira, maka di sanalah yang akan terjadi kehidupan di dunia ini. Ketika kita lupa dengan hari otonan kita, maka kita bisa dikategorikan orang yang tidak bersyukur atas oton atau kelahiran atau reinkarnasi, atau berterima kasih kepada Dia Sang Yang Widi telah menciptakan kita menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena itulah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Betara Guru atau Ida Sang Yang Widi dalam manifestasi beliau disangkan para mimadi untuk bisa kita maknai berterima kasih kehadapan beliau dan kita melakukan upacara yang disebut otonan itu sendiri. Swastiastu, umat Hindu sedharma dimanapun berada, saya akan menjelaskan mengenai tentang makna atau filosofis daripada otonan dan ulang tahun. Begitu pula dengan adanya fenomena yang sering terjadi di dalam kehidupan ini yang mampu kita maknai bersama. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, mengenai tentang otonan dan ulang tahun memiliki dualitas yang memang berbeda, tidak bisa disamakan. Kenapa demikian? Karena yang pertama adalah dengan adanya hari raya ulang tahun itu dimaknai dengan hari raya yang dilakukan sesuai dengan hari dan tanggal lahirnya. Namun, kalau otonan itu sendiri memiliki dualitas yang berbeda, tetapi maknanya hampir sama. Inilah yang harus kita pahami bersama. Kadangkala umat Hindu sedharma, umat Hindu Bali, atau agar anak muda dimanapun berada, tidak salah untuk mendefinisikan otonan dan juga hari raya ulang tahun itu sendiri. Terkadang kita sering melakukan hari raya ulang tahun, dan juga kita akan sering melupakan otonan kita. Tentu yang paling penting dari semua itu adalah otonan. Otonan ini memiliki simbol di mana kita harus lakukan otonan ini sebagai ucapan rasa syukur kepada Ida Sangkan para Meningdu Madi, karena kita menjadi manusia atau roh yang ada di dalam diri manusia yang disebut suksema sarira. Ketika masuk ke dalam stula sarira, maka di sanalah yang akan terjadi kehidupan di dunia ini. Barang tentu, ketika suksema sarira masuk ke dalam stula sarira, maka akan terjadi kehidupan, maka yang memberikan itu kehidupan adalah tiada lain adalah Yang Brahma atau Sang Yang Widiwasa atau Sangkan Paraningdu Madi. Oleh karena itulah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau leluhur kita. Kalau orang Bali atau agama Hindu mempercayakan adanya sistem reinkarnasi kehidupan. Makanya ketika bereinkarnasi, mungkin leluhur kita yang terdahulu setelah ia meninggal, setelah ia melakukan sebuah proses yang dinamakan penyucian roh, maka ada yang disebut pengabenan, ada mengaben misani geni, ada ngaben pekisan di pertiwi, ada yang disebut nilepati. Nilepati itu adalah proses di mana Sang Yang Atma yang disucikan dari bawah sehingga ia ngelantur munggah atau distanakan di Ida Betara Yang Guru. Oleh karena itulah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Betara Guru atau Ida Sang Yang Widiwasa dalam manifestasi beliau Ida Sangkan Paraningdu Madi untuk bisa kita maknai berterima kasih kehadapan beliau dan kita melakukan upacara yang disebut otonan itu sendiri. Oton ini berasal dari akar kata oton, otoniki, patemon, otoniki bisa diartikan adalah hari di mana ia terlahirkan. Oleh karena itulah yang jauh lebih penting dari ulang tahun itu sendiri adalah otonan. Jangan pernah kita melaksanakan ulang tahun tetapi kita lupa dengan otonan kita. Karena otonan inilah mempengaruhi daya cipta atau kehidupan atau estetika atau jalannya dharma atau jalannya karma kehidupan manusia itu sendiri. Karena ketika kita lalai dengan oton kita, ketika kita tidak pernah ngotonin, maka yang terjadi apa? Sering terjadi perselisihan, pertengkaran, rejeki yang tidak lancar. Malah ketika kita mencari rejeki, banyak uang yang kita hasilkan, namun tidak ada sesuatu yang dapat kita beli. Karena apa? Karena ketika mendapatkan rejeki, rejeki ibarat orang Bali bilang, tan mesari. Tidak mesari rejeki kita.
Tidak ada sari-sari yang kita ambil untuk bisa dimanfaatkan sebagai kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita di dunia. Sehingga apa yang terjadi? Keharmonisan tidak terbentuk. Karena apa? Karena kita tidak bersyukur. Ciri-ciri orang yang tidak ngotonin itu bahwasanya ketika kita lupa dengan hari otonan kita, maka kita bisa dikategorikan orang yang tidak bersyukur atas oton atau kelahiran atau reinkarnasi, atau berterima kasih ke hadapan Ida Sang Hyang Widi telah menciptakan kita menjadi manusia yang sempurna. Lalu, ada juga oton kita ini tidak jauh atau tidak pernah meleset atau tidak artinya tidak jauh berbeda dengan adanya otonan. Kenapa ada otonan metebus? Kenapa ada otonan mebayuh? Kenapa pada saat otonan itu, kenapa mebayuh diadakan pada saat otonan? Karena tentu kita sadari bersama. Saya akan menjelaskan apa sih itu makna mebayuh, apa sih makna daripada otonan, tadi sudah saya jelaskan. Kenapa orang itu harus mebayuh? Karena kenapa? Semua manusia wajib mebayuh. Semua manusia harus mebayuh. Bukan hanya orang melik saja. Bukan hanya orang ngiring saja, tetapi semua orang juga boleh mebayuh. Karena apa? Mebayuh berasal dari kata akar bahasa kata dayuh. Dayuh itu menenangkan. Oleh karena itu, tujuan daripada manusia itu mebayuh adalah tiada lain untuk bisa menenangkan jiwa manusia itu. Untuk bisa menyucikan suksema sarira atau roh yang ada di dalam manusia itu sendiri, agar bisa enteg, agar bisa dayuh, agar bisa nunggilang teri permana, bayu sabda idep, agar bisa menunggil ring sangkan paraning dumadi, agar bisa menunggil ring angge sariran irage sinarang sami. Atau agar bisa masuk bayu sabda idep ini, agar bisa masuk ke dalam diri kita, agar bisa kita maknai dengan baik, agar bisa kita menjalani hidup dengan dharma yang benar dan yang baik. Oleh karena itulah, kenapa ada orang mebayuh? Tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya orang melik saja yang harus dibayuh, tetapi kita juga perlu mebayuh. Karena apa? Karena itu dapat membuat kita agar bisa menjadi orang yang dayuh, agar menjadi orang yang bijaksana, bisa mengetahui mana baik dan mana buruk, bisa merasakan segala sesuatu yang baik, bisa juga membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga juga mebayuh agar bisa di dalam kehidupan kita ini, agar bisa landai, agar tidak gegeson, gangsar tindak kuangan daya, supaya tidak seperti itu.